Halo sahabat Mandalika Film 21, semoga kebahagiaan senantiasa menyertai hidup Anda. Film kali ini berjudul Jai Mamidi yang dirilis tahun 2020. Film bergenre komedi romantis ini wajib banget ditonton karena ceritanya yang bikin baper. Film ini mengisahkan tentang hubungan dua kekasih dengan ibu mereka. Ceritanya klasik Mbak Romeo dan Juliet, di mana pasangan kekasih ini saling mencintai, namun ibu mereka saling membenci. Karena kekuatan cinta mereka yang tulus, mereka ingin menjadi pasangan suami istri. Mereka berjuang menghadapi segala rintangan, termasuk meluluhkan hati kedua ibunya. Mahasiswa teknik tinggal di Delhi bernama Puneet Khanna yang diperankan Sunny Singh, dan wanita bernama Sanaj Bala yang diperankan Sonali Sehgal yang saling jatuh hati. Sanaj melamar Puneet, namun Puneet ingin menetap dengan Sanaj, tetapi takut terhadap ibunya sebab ibu Puneet yaitu Lali dan ibu Sanaj yaitu Pinky saling membenci. दुश्मन की बेटी है वो. Di Lajpat Nagar, Delhi, India, tinggallah dua keluarga, yakni keluarga Bala dan Khanna. Meski mereka tinggal berdampingan, namun mereka tak pernah bisa akur. Permusuhan mereka dimulai sejak kuliah dulu, saat Lali dan Pinky jatuh cinta kepada pria yang sama. Permusuhan mereka kemudian berlanjut hingga mereka berkeluarga dan mempunyai anak. पिंकी आंटी की बेटी. Lali dan Pinky sama-sama punya ego dan gengsi yang besar. Keduanya selalu bersaing dalam segala hal. Mereka juga sama-sama membanggakan anak mereka yang kebetulan kuliah di kampus yang sama, yakni di Universitas Teknik India. Lali sendiri punya anak laki-laki bernama Puneet Khanna, sementara Pinky punya anak perempuan bernama Sanaj. Puneet dan Sanaj diam-diam saling mencintai di tengah permusuhan abadi ibunya. Masa kuliah keduanya akan selesai. Mereka mulai merencanakan untuk menikah. Mereka tak bisa lagi menyembunyikan hubungannya. Namun Sanaj sadar bahwa ibunya tak menyukai Puneet karena anak dari wanita yang ia benci. Puneet pun mengajak Sanaj untuk sementara tidak memikirkan pernikahan. Ia ingin tetap membangun hubungan seperti biasa secara diam-diam. Ajakan Puneet ini pun ditolak Sanaj karena ia ingin tetap menikah dengan Puneet. Ia akan berusaha meyakinkan kedua ibunya agar merestui hubungan mereka. Di sebuah acara perpisahan kampus, Sanaj bahkan melamar Puneet untuk menjadi suaminya. Namun sayang, lamaran Sanaj ini ditolak oleh Puneet karena merasa belum siap untuk menikah. Hati Sanaj hancur. Ia tak menduga Puneet akan bersikap seperti itu. Puneet lalu berusaha menemui Sanaj yang tengah kecewa. Ia menyampaikan bahwa saat ini dirinya belum siap untuk menikah. Mendengar alasan Puneet, Sanaj kecewa. Ia mengatakan kau akan menikahi siapapun yang ibumu pilih. Hubungan Puneet dan Sanaj pun retak dan kandas. Keduanya mulai disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, namun keduanya tetap saling merindukan. Di sebuah acara pesta pernikahan, Puneet dan Sanaj tak sengaja bertemu. Keduanya datang bersama ibunya. Kepada temannya, Sanaj mengatakan bahwa ia sudah melupakan Puneet dan sudah punya pria lain. Namun temannya tak percaya kalau Sanaj sepenuhnya sudah melupakan Puneet. Ia mengatakan, coba saja nanti kalau ketemu dengannya. Kalau detak jantungmu tidak meningkat saat melihatnya, berarti kau telah mengubur perasaanmu kepadanya.
Sementara Punet yang tak sengaja bertemu dengan Sanach masih memendam cinta kepadanya. Kepada sang ibu, Punet menceritakan bahwa selain ia mendapatkan kenaikan gaji dan akan dikirim ke Dubai, ia juga mengatakan kalau dirinya juga jatuh cinta kepada Sanach. Mendengar itu, ibunya langsung murka. Ia tidak ingin melihat Punet berhubungan dengan anak dari musuhnya. Ia meminta Punet bertemu dengan keluarga Bakti untuk dijodohkan dengan anak perempuannya. Sementara Sanach oleh ibunya diperkenalkan kepada seorang pria bernama Dev, anak pengusaha sepatu paling tajir di Delhi. Lamaran keluarga Bala kepada Dev pun dilakukan. Dan saat proses lamaran berlangsung, Dev, pria yang agak kebarat-baratan dan kelihatan culun ini, bertanya kepada Sanach, kenapa memilih dijodohkan? Padahal dia adalah wanita cantik, cerdas, dan pintar. Sanach lalu mengatakan bahwa sebelumnya ia pernah jatuh cinta kepada pria yang dianggap gila dan tidak cocok menjadi suaminya. Sanach juga balik bertanya kepada Dev, di mana Dev juga menceritakan bahwa ia juga pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan. Namun wanita tersebut jatuh cinta kepada seorang pria pemain bulu tangkis di Inggris. Dan singkat cerita, Sanach dan Dev akan menikah pada tanggal 16 Oktober. Kabar pernikahan Sanach dan Dev sampai ke telinga keluarga Khanna, yang membuat Lali juga ingin segera mencarikan pasangan untuk anaknya Punet, karena tidak ingin kalah dengan keluarga Bala. Lali meminta Punet segera menemui Putri Bakti. Lali juga memberikan dua pilihan kepada Punet. Jika tidak ingin menikah, maka ia ingin dibawa ikut ke Dubai oleh Punet. Punet yang takut dengan ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Meski hatinya masih merindukan Sanach, namun ia juga tak bisa untuk tidak mengikuti keinginan ibunya. Pertemuan keluarga Khanna dan Bakti pun diadakan. Untuk pertama kali, Punet bertemu dan berkenalan dengan putri keluarga Bakti bernama Saksi. Dalam pertemuan ini, keduanya canggung. Punet bahkan sedikit pun tak tertarik pada Saksi. Sementara Saksi sendiri tertarik dan sangat menyukai Punet. Dan setelah melalui proses lamaran, akhirnya Punet dan Saksi juga akan menikah pada tanggal 16 Oktober. Bersamaan dengan hari dan tanggal pernikahan Sanach dan Dev. Selain itu, tempat pesta pernikahan keduanya juga sama, yakni di Diamond Hall. Suatu ketika, Punet dan Sanach tanpa sengaja bertemu di depan rumah mereka. Sanach yang baru pulang membeli perlengkapan elektronik berusaha dibantu oleh Punet yang kebetulan baru keluar dari rumahnya. Punet bertanya soal pernikahan Sanach dan tempat acara pernikahannya. Punet juga menyampaikan selamat kepada Sanach. Meski keduanya akan menikah dengan orang lain, namun Punet tetap mengakui bahwa Sanach adalah wanita terbaik. Mendekati hari pernikahan mereka, Punet dan Sanach menyadari mereka tidak bisa hidup bahagia dengan orang lain. Keduanya pun berusaha memikirkan cara menyatukan ibu mereka masing-masing. Phone क्यों नहीं उठाते हो मेरा? Suatu malam, Punet bahkan nekat menemui Sanach di rumahnya saat ibunya sedang tidur terlelap. Punet mengatakan bahwa ia sedang memikirkan antara karir atau hidup bahagia bersama Sanach. Namun Sanach tak ingin melihat ada keraguan pada diri Punet. Sehingga ia pasrah dengan keadaan, karena jika ada keraguan, maka kata Sanach tidak akan ada cinta. Punet lalu mengatakan cinta itu cukup di hati, tapi masalahnya ada pembatasan karena restu orang tua. Mendengar itu, Sanach kembali mempertanyakan keseriusan Punet untuk menikah dengan dirinya. Punet pun mengatakan, biarkan semuanya berjalan alami, sesuai dengan rencana. Mereka berdua pun akhirnya merencanakan untuk kawin lari. Sebelum itu, mereka juga ingin mencari tahu kenapa kedua ibu saling membenci dan bermusuhan untuk memperbaiki hubungan keduanya. Punet dan Sanach menemui orang-orang yang pernah dekat dengan ibunya. Namun hasilnya gagal, karena ibunya sudah bermusuhan dan saling membenci sejak kuliah dulu. Punet dan Sanach akhirnya mencari jalan pintas, yakni kawin lari dan langsung pergi ke pengadilan. Saat berada di pengadilan,
mereka juga tersadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak pantas, tanpa memberitahu keluarga mereka. Punet dan Sanach yang sejak awal sudah menetapkan diri untuk kawin lari, akhirnya mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Mereka khawatir jika sesuatu terjadi kepada ibunya karena mengetahui mereka kawin lari. Mereka juga berusaha bicara dengan kedua ayah mereka, namun hasilnya juga gagal, karena kedua ayahnya juga termasuk suami yang takut istri. डेकोरेटर भी सेम है पिंकी Hingga hari pernikahan sudah dekat, Punet dan Sanach terus berusaha mencari jalan agar mereka bisa menikah. Kali ini mereka merencanakan untuk menemui calon pasangan masing-masing agar pernikahannya bisa dibatalkan. Punet menemui saksi dan mengatakan bahwa mereka tak mungkin menikah karena ia homoseksual. Namun sayang, saksi tak menghiraukan kata Punet. Ia tetap ingin menikah dengan Punet. Sementara Sanach menemui Dev dan mengatakan bahwa ia pernah membangun hubungan dengan pria lain sehingga tak pantas menjadi istrinya. Namun Sanach juga gagal karena Dev juga tidak menghiraukan masa lalu Sanach. Ia juga punya masa lalu yang sama dan menganggapnya hanya sebagai pengalaman. Berbagai usaha telah dilakukan Punet dan Sanach untuk membatalkan pernikahan mereka dengan orang lain. Namun semuanya gagal. Hingga hari pernikahan keduanya pun tiba. Punet dan Sanach akan menikah di tempat yang sama dengan orang lain. Sementara ayah keduanya masih berusaha untuk menggagalkan pernikahan itu. बोलो प्लान बना कुछ Kali ini saat pernikahan berlangsung, kedua ayahnya menyuruh seorang perempuan untuk mengaku bahwa ia adalah pacar Punet, sehingga saksi akan marah dan membatalkan pernikahan. Namun sayang, perempuan yang disuruh berpura-pura menjadi pacarnya Punet justru mendatangi Dev dan Sanach. Rencana ini pun kembali gagal karena salah sasaran. Sementara Punet sendiri direncanakan akan mengaku sebagai orang pincang, sehingga membuat keluarga Bakti juga kecewa dan membatalkan pernikahan. Namun rencana ini juga gagal, karena Lali ibunya Punet berusaha meyakinkan keluarga Bakti bahwa kabar tersebut bohong. Setelah semua usaha dilakukan dan gagal, suasana pernikahan keduanya tiba-tiba berubah jadi arena perdebatan. Kedua keluarga pihak pengantin terlibat adu mulut. Keluarga Sanach merasa dihina karena keluarga Dev mengungkit masa lalu Sanach dan menyampaikan keburukannya. Pinky, ibunya Sanach pun tak terima dan meminta agar pernikahan ini dibatalkan. Sementara keluarga Dev yang merasa sebagai keluarga terpandang dan terhormat juga tidak ingin harga diri keluarganya diinjak-injak. Pernikahan antara Sanach dan Dev pun akhirnya dibatalkan. Sementara keluarga Punet Khana dengan keluarga Bakti juga terlibat adu mulut. Punet berpura-pura merasa terhina karena dianggap berbohong dengan mengatakan diri kakinya pincang. Keluarga Khana pun meminta agar pernikahan ini juga dibatalkan. Namun keluarga Bakti menolak. Saksi memohon agar Punet tidak membatalkan pernikahan ini. Namun Punet dan keluarga tak menghiraukan dan tetap ingin membatalkan pernikahan. Punet dan saksi pun akhirnya batal menikah. Rencana Punet dan Sanach untuk membatalkan pernikahan ini akhirnya sukses. Mereka akhirnya meminta restu kepada kedua ibunya untuk menikah, karena mereka sudah lama saling mencintai. Namun Lali dan Pinky yang sama-sama ego masih belum mau merestui mereka. Namun ayah Sanach berusaha meyakinkan ibunya dengan meminta Sanach untuk menyebutkan pria yang ia cintai. Ayah Sanach lalu segera menemui Khana, ayah Punet, untuk segera membawa Lali bertemu dengan Pinky. Dan setelah melalui proses perdamaian yang cukup alot, akhirnya Lali dan Pinky setuju untuk menikahkan anak mereka, Punet dan Sanach. Keduanya juga sepakat untuk mengakhiri permusuhan yang telah lama berlangsung. Punet
Punet dan Sanach pun akhirnya menikah dan resmi menjadi pasangan suami istri. Suasana tegang penuh haru ini pun berubah menjadi suasana bahagia. Meski pernikahan Punet dan Sanach hanya disaksikan oleh mereka pihak keluarga, karena semua tamu undangan sudah pulang dan kecewa karena pernikahan yang semula direncanakan batal digelar. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya. झमाझम झंझारा